awal sesi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam medley. Ada beberapa macam medley. Yang pertama itu medley historis. Nah, dalam medley historis ini peneliti meneliti tentang rekonstruksi perubahan dari masalah itu. Ada medley deskriptif. Dalam medley deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual, dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada medley perkembangan. Nah, dalam metode perkembangan ini, peneliti menyelidiki pola-pola perubahan atau pertumbuhan suatu hal. Lalu ada metode kasus. Nah, dalam metode kasus ini mempelajari secara intensif latar belakang terjadinya sesuatu di hari ini. Kemudian ada metode korelasional. Nah, metode korelasional ini meneliti hubungan antara faktor variasi satu dengan faktor variasi yang lainnya. Lalu ada metode eksperimental. Nah, metode eksperimen ini metode yang meneliti tentang sebab akibat dengan adanya kendali. Lalu ada metode kuasi eksperimental semu. Nah, metode kuasi eksperimental semu ini sama halnya dengan metode eksperimen, namun dalam penelitiannya tidak adanya kendali. Lalu ada metode kausal komparatif. Nah, dalam metode kausal komparatif ini juga meneliti tentang sebab akibat, namun tidak adanya eksperimen, sehingga yang ditelitinya merupakan suatu data-data yang telah ada. Lalu yang terakhir adalah metode tindakan. Dalam metode tindakan ini, peneliti meneliti suatu keterampilan yang baru dan pendekatan baru hingga akhirnya dapat digunakan secara langsung. Kita berpindah kepada jenis-jenis penelitian, jenis-jenis medley. Nah, ada dua jenis medley. Yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Dalam medley kualitatif ini disebutkan bahwa menurut Sugiono bahwa metode kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian dengan objek alamiah di mana peneliti merupakan suatu instrumen kunci. Maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif ini suatu penelitian itu dilakukan secara subjektif atau tergantung pada peneliti. Maka dapat disebutkan bahwa penelitian kualitatif ini dilakukan secara subjektif namun dipakai menjadi objektif. Nah, adapun tujuan penelitian kualitatif ini menurut Kritayono adalah membahas suatu fenomena dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, di suatu penelitian yang mendapatkan informasi sedetail mungkin, sedalam-dalamnya mungkin, itu dapat disebut sebagai penelitian yang terbaik. Jadi, penelitian yang terbaik dalam versi kualitatif adalah penelitian yang mendapatkan atau menggali informasi sedalam-dalamnya. Adapun asumsi dalam metode penelitian kualitatif ini yaitu metode penelitian ini berdimensi jamak, kesatuan, serta sifatnya berubah-ubah, sehingga tidak ada suatu penelitian kualitatif yang bersifatnya fix dari awal, rancangannya itu sudah fix dari awal, tidak ada. Maka dalam penelitiannya itu suatu rancangan itu berlanjut secara berangsur-angsur karena tidak fix dari awal, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk kepada karakteristik dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa karakteristik, namun saya hanya akan menjelaskan 5 karakteristik saja. Yang pertama itu berpola induktif, lalu yang kedua itu penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan grand theory. Yang ketiga itu perspektif emik, ya, di mana partisipan itu sangat dibutuhkan atau sangat dipentingkan. Lalu yang keempat, tidak menggunakan rancangan yang baku, seperti yang telah disebutkan bahwa penelitian kualitatif ini bersifatnya tidak baku atau berubah-ubah. Lalu yang kelima, analisis dapat dilakukan dalam tahap penelitian, sedang ataupun telah dalam tahap penelitian. Oke, selanjutnya prosedur dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data,
lalu merumuskan hasil studi hingga akhirnya menyusun rekomendasi untuk suatu keputusan. Pembahasan terakhir tentang penelitian kualitatif ini yaitu tentang tipe serta tahapan pada metode penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa tipe yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian studi kasus dan metode dasar. Selain itu juga ada method historis dan yang lainnya. Lalu tahapan apa saja sih yang dilalui dalam penelitian kualitatif tersebut? Nah, dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu mengangkat permasalahan, lalu kemudian memunculkan pertanyaan, lalu mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis hingga akhirnya menjawab pertanyaan analisis. Nah, yang berikut merupakan paparan tentang metode penelitian kualitatif. Nah, sekarang lanjut kepada metode penelitian jenis kedua, yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif ini, menurut Kasirom, merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa perbedaan yang paling mendasar antara kuantitatif dan kualitatif adalah dipergunakannya angka-angka pada metode penelitian kuantitatif. Nah, adapun asumsi tentang metode penelitian kuantitatif ini sangat bertolak belakang dengan asumsi metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian kuantitatif ini berdimensi tunggal, kemudian fragmental dan juga tetap, sehingga variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur. Nah, selanjutnya karakteristik apa aja sih karakteristik dalam metode kuantitatif? Nah, dalam penelitian kuantitatif ini ada beberapa karakteristik, namun saya hanya akan menjelaskan empat. Yang pertama itu pola pikir metode penelitian kuantitatif ini bersifat deduktif. Lalu proses penelitian mengikuti rancangan, seperti yang diketahui bahwa ini itu bersifat tetap sehingga telah dirancang dari sedemikian rupa dari awal hingga akhir. Kemudian melibatkan perhitungan angka atau kuantitas data. Yang terakhir hasil penelitian berupa general dan prediksi. Nah, adapun prosedur dalam metode kuantitatif ini ada beberapa prosedur, sangat banyak sekali prosedur. Yang pertama itu identifikasi permasalahan, lalu studi literatur, pengembangan proses, identifikasi dan definisi variabel dan hipotesis, hingga di akhirnya itu interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Tidak saya jelaskan secara rinci dan menyeluruh karena proses dalam metode penelitian kuantitatif ini sangatlah banyak. Nah, adapun tipe-tipe dalam metode penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama itu deskriptif, kemudian korelasional, lalu kausal komparatif, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tindakan, ada perkembangan, lalu ada eksperimen. Berikut hanya sedikit pembahasan tentang metode penelitian kuantitatif. Lanjut pada tahap terakhir tentang penjelasan tentang metode atau metode penelitian ini, yaitu perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya hanya akan menjelaskan beberapa saja, meski sebenarnya itu sangat banyak sekali perbedaannya, namun saya akan menjelaskan beberapa saja yang mendasar. Yang pertama itu dalam realitas. Dalam realitasnya, metode penelitian kuantitatif itu bersifat tunggal, sedangkan kualitatif bersifat jamak. Lalu kemudian interaksi. Nah, dalam interaksinya kuantitatif itu independen, dualistik dan mekanistik, sedangkan metode penelitian kualitatif itu interaktif dan partisipan. Seperti yang diketahui bahwa dalam metodologi penelitian kualitatif itu partisipan itu sangatlah dibutuhkan. Lalu posibilitas generalis. Nah, dalam posibilitas generalis kuantitatif ini bebas dari konteks dan waktu, sedangkan kualitatif ini kebalikannya, dia sangat terikat dari konteks dan waktunya. Dan yang terakhir adalah peranan nilai. Nah, dalam kuantitatif peranan nilainya ini bebas nilai, sehingga
sehingga dalam penelitiannya ini sangatlah objektif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini terikat oleh nilai dan juga adanya subjektif peneliti. Nah, sekian paparan dari saya tentang metode penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan adanya kesalahpahaman mungkin yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching lagi tentang apa-apa itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.